Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah di kediaman Ustadz Husein Alatas dalam acara dialog dan tanya jawab. Dan kita masih mengambil tema kembali kepada sunnah Rasul dan menolak kebohongan atas nama Rasul. Demikian tema yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Alhamdulillah Ustadz Husein saya berada di sini. Dan di sini juga ada Ondi, pegang kamera, juga ada Haidar, adanya siapa? Haikal Ustadz Junaidi dan kawan Ustadznya. Baik, kita mulai ya acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah, Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang nanti disampaikan oleh guru kita. Kali ini temanya adalah kembali kepada sunnah Rasul dan menolak kebohongan atas nama Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yang Kau ridhai, jalan mereka-mereka yang telah menerima limpahan nikmat karunia dari sisi-Mu, ya Allah. Berjalan di atas petunjuk-Mu, berpegang kepada tali-Mu, di bawah penerangan cahaya kitab-Mu. Dan jauhkan kami, ya Allah, keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai dari jalan orang-orang yang terkena murka-Mu dan tersesat dari jalan. Dan tutuplah hidup kami, ya Allah, dalam keadaan berserah diri kepada-Mu, terampuni dosa-dosanya bersama mereka-mereka yang Engkau ampuni. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, begitu pula Ustaz Muhammad Krisna, Ondi, ada Haikal, ada Ustaz Junaidi, ada Arya, seluruh keluarga besar Rasil, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada seorang pun yang jalan hidupnya, perilakunya, tutur katanya seindah perilaku, pribudi, dan tutur kata Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi dalam hal ini, dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas pekerti dan akhlak yang luhur.
Dan Allah perintahkan kita untuk meneladani beliau. Bagi siapa-siapa yang ingin mencari tauladan, maka Nabi kita merupakan sebaik-baiknya tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah SAW terdapat uswah hasanah, tauladan, ikutan yang sebaik-baik. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik keluarga Nabi, sahabat Nabi, mereka berupaya bersungguh-sungguh untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Rasul sebagai tauladan, sebagai ikutan, sebagai sorotan dan saksi bagi kita semua. Lalu Allah menerangkan bahwa mereka-mereka yang dapat meneladani Rasul hanya mereka-mereka yang memenuhi beberapa syarat yang Allah sebutkan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Itu khusus bagi mereka yang hatinya selalu mengharapkan Allah. Kalau di hati ada Allah, kalau Allah menjadi perhatian, tujuan dan dambaan kita, maka dengan sendirinya kita akan berusaha mencari jalan menuju Allah. Baik tutur kata kita, baik pendengaran kita, penglihatan kita, perilaku kita pasti akan disesuaikan dengan keridhaan Allah kalau hati kita mengharapkan Allah. Maka dengan sendirinya orang yang mengharapkan Allah akan menjadikan Quran sebagai apa? Sebagai panduan utamanya. Sebagai neraca kehidupannya. Sebagai apa? Sebagai betul-betul haimanah di atas segala-galanya. Artinya Quran sebagai hegemon di atas semua referensi. Karena apa? Karena satu-satunya kitab yang dijamin kesuciannya, yang dijamin betul-betul tidak akan tersentuh oleh kebohongan, baik sebelum turunnya ketika di Lauh Mahfuz, ketika diantarkan Jibril, diterima Rasul, sampai Rasulullah menyampaikan dan Rasulullah wafat kembali ke sisi Allah, Quran tetap dalam penjagaan Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Nah kita bertanya, ada nggak kitab lain yang mendapatkan janji dan jaminan dari Allah? Jadi begitu orang mengharapkan Allah, pasti akan menempatkan Allah dan kitabnya di atas segala sesuatu. Kemudian, wal yaumal akhir. Dan mengharapkan hari akhirat. Begitu dia mengharapkan hari akhirat, niscaya apa? Perhatiannya, sikap perbuatannya, kesibukannya akan tertuju ke sana. Bukan jabatan, bukan juga harta, bukan juga berbagai macam hiasan dunia, nama, pengaruh, semua di matanya hanya merupakan apa? Merupakan angin lalu. Tidak menjadi perhatian dia. Tapi yang menjadi tujuan adalah apa yang Allah janjikan di hari akhir. Yang dijanjikan oleh kekasih hatinya. Wa dzakarallaha katsira, dan hatinya selalu ingat Allah. Karena begitu dia lengah dari Allah, syaitan akan masuk. Maka Allah mengatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh benar-benar sukses, selamat dan beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia selalu menyebut dan mengingat nama Tuhan. Kemudian dia salat. Hatinya selalu terpelihara, terjaga. Hatinya selalu mengingat Allah. Ini syarat-syarat untuk dapat meneladani. Oleh karena itu, mustahil orang mengatakan saya mencintai Allah, mencintai Rasul, kalau perhatiannya, perilakunya sama sekali apa? Tidak mencerminkan semua itu. Karena ini bukan kata-kata semata-mata. Tapi ini merupakan apa? Merupakan pendirian dan merupakan iman dan keyakinan. Oleh karena itu ketika dia membaca riwayat-riwayat dari Nabi kita, dia tidak langsung menelan begitu saja. Ketika dia mendengar ucapan yang dinisbatkan baik kepada keluarga Rasul maupun kepada sahabat Rasul, dia tidak akan mudah diperdayakan. Tapi dia akan teliti, periksa terlebih dahulu, dikembalikan pada kitab Allah. Oh ternyata ini sesuai dengan kitab Allah. Dia terima. Oh ternyata ini bertentangan dengan kitab Allah. Walaupun mengatasnamakan Rasul,
Dia bisa meyakini bahwa ini merupakan kebohongan. Jadi orang yang betul-betul mendambakan Allah, mencintai Allah, mengharapkan Allah, akan selalu berada dalam penjagaan Allah. Tapi banyak orang mengaku mereka berdakwah di jalan Allah, tapi yang menjadi perhatian mereka dunia. Akhirnya banyak ucapan, perbuatan, dan sikap diucapkan, dilakukan mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasul. Mereka mengatakan kami berjuang untuk mengajak manusia kembali kepada sunnah. Sunnah yang dimaksudkan, apakah benar sunnah Rasul? Sunnah Rasul mengajak kita kembali kepada apa? Sunnah Rasul mengajak kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Oleh karena itu, sesuatu baru dapat dikatakan sunnah, baik dalam tutur kata, perilaku, ya, dan cara hidup Rasul, bila betul-betul sejalan dengan Al-Quran. Kalau tidak, dari manapun dia berasal, dari referensi manapun, tanpa ragu-ragu kita mengatakan batil. Karena apa? Al-haqqu min rabbik. Al-haq yang datang dari Tuhanmu, yang sesuai dengan apa yang Tuhanmu ajarkan. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan kamu sekali-kali tergolong dari orang yang bimbang dan ragu. Tapi sayangnya kita bukan menempatkan Al-Quran di depan, justru kita tempatkan Al-Quran di belakang. Lalu persepsi yang bermacam-macam, yang bersumber dari apa? Dari pandangan, dari doktrin kelompok maupun golongan, kecondongan hawa nafsu yang diletakkan di depan. Kemudian ayat-ayat Quran disesuaikan ke sana. Seperti yang menjadikan hadis sebagai hakim. Yang mengatakan bahwa Quran lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Kalau memang demikian, apa perlunya turunkan Al-Quran pada Nabi kita Muhammad SAW? Dan Rasul sebelum menerima Al-Quran, betul-betul dalam keadaan tidak punya kemampuan untuk berdakwah dan mengajak kembali kepada Allah. Sampai Allah turunkan wahyunya. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, pada awal surah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah dengan tujuan agar engkau mengeluarkan manusia dari dalam kegelapan yang berlapis-lapis menuju kehidupan yang terang benderang di bawah nur Allah. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Bi'idzni rabbihim, dengan seizin dari Tuhan mereka. Ila siratil azizil hamid, ke jalan. Ya. Jalan siapa? Yang maha perkasa lagi maha terpuji. Oleh karena itu, seruan yang dikumandangkan oleh sebahagian kalangan untuk mengajak manusia kembali ke dalam sunnah merupakan seruan yang amat indah. Seruan mengajak kembali kepada sunnah Rasul. Tapi dari mana kita bisa meyakini bahwa ini sunnah Rasul? Sedangkan kita tidak mendengar langsung Rasulullah berbicara. Bagaimana kita bisa memastikan kebenaran riwayat yang dikumpulkan dalam buku-buku hadis? Sedangkan buku tersebut dikumpulkan jauh hari setelah wafatnya Rasul. Masa sahabat mereka tidak menulis dan mengumpulkan, pada masa tabi'in pun tidak. Lalu dari mana kita bisa menjamin bahwa riwayat ini merupakan riwayat yang dipastikan dari Rasul? Kalau mereka mengatakan diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari thiqah, meriwayatkan kepada thiqah hingga sampai kepada imam-imam yang mengumpulkan hadis seperti Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Lalu kita bertanya, kamu menilai seseorang itu thiqah, apakah penilaian kamu pasti? Apakah kamu mengetahui dia baik secara lahir maupun secara batin? Terbukti ternyata dalam buku-buku hadis, rawi-rawi yang meriwayatkan termasuk di antara mereka orang-orang yang terbukti tangannya berlumuran darah sahabat seperti Marwan bin Hakam. Jelas dia dituduh sebagai pembunuh. Pembunuh siapa? Talhah. Hampir semua ahlur rijal yang meriwayatkan, yang berbicara mengenai rijalul hadis bersepakat bahwa Marwan pembunuh Talhah
dan Talha adalah orang yang berjuang bersama Rasul mulai dari Mekah. Sedangkan Marwan orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Terdapat juga orang-orang yang berasal dari kalangan Khawarij yang meluncur keluar dari agama seperti apa? Panah yang meluncur menembus buruannya. Ini merupakan keterangan dari Rasul. Jadi dari mana kita bisa memastikan penilaian mereka bahwa fulan thiqah? Setiap kelompok pasti akan menilai orang-orang yang berada pada kelompok mereka apa? Thiqah. Dari kelompok Syiah dia akan pasti apa? Pasti akan mentausikan, ya, akan memuji orang-orang yang apa? Yang berasal dari kelompok mereka yang meriwayatkan hadis. Begitu pula dari kalangan Ahlus Sunnah. Dari kalangan Ahlus Sunnah juga berbeda-beda. Oleh karena itu kita temukan sebagian orang mengatakan fulan thiqah, sebagian lagi mengatakan fulan bukan thiqah. Jadi penilaian terhadap sanad itu sifatnya subjektif. Tapi yang harus menjadi perhatian kita bukan hanya sanadnya, tapi isi kandungan dari riwayat yang dinamakan matan. Sesuai enggak dengan apa yang disampaikan Rasul dari Al-Quran? Kalau tidak sesuai, wajib untuk kita tolak. Lalu ada orang mengatakan, Ustaz tidak boleh sembarangan tergesa-gesa mengingkari satu hadis. Harus berhati-hati dalam hal ini. Lalu saya bertanya, kalau seandainya kita diperintahkan berhati-hati, waspada dalam menolak satu hadis, lalu apakah kita tidak lebih harus berhati-hati dalam menerima hadis? Karena apa? Karena hadis tidak dikumpulkan pada masa Rasul maupun para sahabat Rasul. Tapi terkumpul justru apa? Pada masa-masa kerajaan Bani Umayyah. Kita tahu kerajaan Bani Umayyah ini yang mengubah khilafah Nabi kita Muhammad SAW yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia menjadi kerajaan yang digigit, diwarisi, kemudian dijadikan sebagai perebutan di antara mereka. Artinya bukan dikumpulkan pada masa Rasul, tapi dikumpulkan pada masa Bani Umayyah. Artinya, meragukan sesuatu yang tidak ada pada masa Rasul, pada masa sahabat Rasul, bahkan sesuatu yang dilarang pengumpulannya, di mana Nabi mengatakan la taktubu anni ghairil Quran dalam Sahih Muslim, jangan tulis dari aku selain Quran, faman katabahu falyamhu, yang menulis hendaknya menghapuskan. Ada larangan tegas. Tidak dikumpulkan oleh Rasul, tidak dikumpulkan oleh sahabat Rasul, tidak dikumpulkan oleh para tabi'in, tapi terkumpul pada masa Bani Umayyah. Nah kita bertanya, mana yang kita harus utamakan? Berhati-hati dalam menerima agar tidak berbohong atas nama Rasul. Dan kebohongan atas nama Rasul sama dengan berbohong atas nama Allah. Atau kita harus hati-hati waspada dalam menolak. Kalau saya diberikan pilihan ini, saya akan lebih berhati-hati dalam menerima. Lebih berani untuk menolak sesuatu karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Saya bisa bertanggungjawabkan perbuatan saya di hadapan Allah. Tapi kalau saya menolak yang datang dari Al-Quran, lalu menerima riwayat yang bertentangan dengan Quran, jelas-jelasan saya tidak punya hujjah di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita dapat memastikan, menegaskan, dan ini ucapan yang saya bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di hadapan nurani saya. Bahwa kita harus berhati-hati dalam meriwayatkan dari Nabi. Tidak sembarangan mengatakan qala Rasulullah. Sampai kita betul-betul meyakini kebenarannya, dilihat dari sanadnya yang sahih, dan yang lebih penting lagi, matan kandungan hadis tersebut. Kalau tidak, maka kita termasuk orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadzib. Ada enggak orang yang lebih besar dosanya dari orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah? Oleh karena itu dalam surat Zumar ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sidqi idza." Siapakah yang lebih zalim, lebih aniaya, lebih jahat dari seorang yang berdusta atas nama Allah? Wa kadzdzaba bis-sidqi, dan dia mendustakan yang pasti kebenarannya. Itu apa? Al-Quran. Adakah orang yang lebih aniaya, yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama
Allah dan mendustakan as-sidq yang pasti benar dari Allah. Al-Quran adalah as-sidq, kebenaran yang tidak meragukan. Ketika datang padanya, alaisa fi jahannama mathwan lil kafirin, bukankah dalam api neraka jahanam merupakan selayak-layaknya tempat bagi orang yang sombong. Karena begitu dia mengingkari yang datang dari Allah, menerima kebohongan, ini orang yang sombong dan ingkar. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun, dan orang yang membawa sidq, kebenaran yaitu Al-Qur'an, dan membenarkannya, beriman, bukan hanya menyampaikan, tapi dia beriman padanya, mengikuti petunjuknya. Mereka lah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Lahum ma yasha'una inda rabbihim, bagi mereka Allah sediakan apa saja yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka. Dzalika jazaa'ul muhsinin, itulah merupakan balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Liyukaffirallahu anhum aswa'alladzi amilu, Allah akan menghapuskan semua keburukan-keburukan yang pernah mereka lakukan. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, Allah akan membalas mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya atas apa yang mereka lakukan. Ini bagi siapa? Bagi yang mengikuti kebenaran yang datang dari Allah dan tidak mengada-adakan kebohongan. Nah, kita bertanya, kalau orang berbohong atas nama Rasul, berbohong atas nama Allah tidak? Ya. Kalau orang berbohong atas nama saya, atas nama seseorang, itu bukan berarti berbohong atas nama Allah. Tapi kalau berbohong atas nama Rasul karena beliau pembawa risalah, apa yang diucapkan Rasul itu apa? Merupakan apa? Merupakan tuntunan. Berbohong atas nama Rasul sama dengan berbohong atas nama Allah. Maka mereka yang dengan gampang mengatakan qala Rasulullah, mereka mengatakan bahwa ini sunnah Rasul tanpa apa? Tanpa meneliti, memeriksa, ya, menimbang di hadapan Al-Quran, maka orang ini kita yakini sebagai kadzdzab, pendusta. Dan dia akan memikul tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, ulama-ulama ahli hadis, kalau mereka ragu terhadap satu hadis, walaupun diriwayatkan dengan sahih, dia tidak mengatakan qala Rasulullah, dia mengatakan ruwiya. Sighah ini bentuknya namanya bentuk tamrid, menunjukkan ada penyakit. Nah, kita bertanya, apakah semua hadis Rasul diriwayatkan oleh sahabat yang banyak? Masuk dalam kategori yang mutawatir atau masyhur? Tidak. 99% hadis yang diriwayatkan Nabi diriwayatkan oleh apa? Satu sahabat atau dua sahabat. Malah banyak hadis yang bertentangan. Dan semua sepakat bahwa sebagian besar hadis tidak diriwayatkan apa? Tidak diriwayatkan dari Rasul sebagaimana lafaz yang Nabi ucapkan. Tidak diriwayatkan dari Rasul sebagaimana lafaz yang Nabi ucapkan. Tapi sebagian besar mereka mendengar Rasul, kemudian mereka sampaikan dengan bahasa mereka. Namanya riwayat bil makna, riwayat dengan maknanya. Oleh karena itu, perhatikan. Hadis yang terkumpul sebagaimana yang dihitung oleh Al-Manawi. Al-Manawi guru Suyuti, sebanyak 200.000. 2/3 dari hadis-hadis tersebut hadis yang meragukan. Hadis yang penuh dengan kebohongan. Bayangkan, lebih banyak yang bagaimana? Bukhari katanya menyaring dari 600.000 hadis. Dari 600.000 hadis berarti Bukhari mengklaim bahwa apa? Jumlah hadis yang ditemukan lebih dari 600.000. Sedangkan hadis Bukhari berapa jumlahnya? Sekarang 6.000-an. Dia saring dari sekian ratus ribu hadis. Nah, 2/3 dari 200.000 ini hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang 1/3, 99,9% diriwayatkan dengan maknanya. Dengan maknanya. Kemudian dapat dibagi kepada hadis yang mutawatir dan hadis yang tidak mutawatir. Jumlah hadis mutawatir tidak lebih dari 100. Dari 1/3 ini ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir.
Ini belum bicara mengenai sahih dan tidak sahih ini. Yang mutawatir tidak lebih dari 100. Kemudian mutawatir dibagi dua. Ada mutawatir lafzan wa ma'nan, lafaz dan maknanya mutawatir. Ada hanya mutawatir maknanya mutawatir, tapi lafaznya tidak mutawatir. Berapa hadis yang mutawatir lafzan? Yang lafaz yang mutawatir berapa? Kita belajar dari ilmu mustalah hadis semenjak kita kecil. Hadis mutawatir lafzan itu hanya satu, yang lafaz dan maknanya mutawatir. Itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, silakan siapkan tempatnya dalam api neraka. Ini yang dikatakan mutawatir lafzan, lafaz yang mutawatir masih ada perbedaan. Karena ada man kadzaba alayya muta'ammidan, ada yang man kadzaba alayya tanpa muta'ammidan. Jadi yang mutawatir lafaz dan maknanya hanya satu. Tapi kalau Quran, lafaznya dan maknanya, semua ayatnya mutawatir lafaz dan maknanya dari Allah, dan Nabi tidak punya campur tangan kecuali hanya menerima, mengumpulkan dan menyampaikan. Jadi saya mau tanya, mana yang harus diutamakan? Quran atau hadis? Quran. Siapa yang berbohong di antara dua orang, yang menyampaikan Quran dan berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, sama orang yang menyampaikan hadis tanpa berhati-hati dan tidak mengembalikan kepada Al-Quran? Yang tidak berhati-hati ini lebih apa? Lebih banyak kemungkinan berbohong atas nama Rasulullah. Oleh karena itu, kita jumpai tafsir bil ma'thur seperti At-Tabari. Ya. Kalau kita buka tafsirnya, kita akan temukan banyak riwayat-riwayat yang membuat bulu roma kita ini merinding. Menghubungkan riwayat dengan Al-Quran. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Abu Ja'far At-Tabari, tapi beliau dan teman-teman yang sejalan dengan beliau yang memasukkan riwayat-riwayat yang tidak benar ke dalam tafsir bertanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu, seringkali malah bahaya yang tersembunyi dalam buku-buku ini lebih besar dibandingkan manfaatnya. Karena begitu orang membaca kebohongan, lebih banyak orang yang suka menerima kebohongan dan menyebarkan kebohongan daripada orang yang berhati-hati. Begitu dengar qala Rasulullah atau diriwayatkan dari Rasul, berapa banyak orang awam tertipu. Oleh karena itu banyak pemahaman agama kita, baik di Indonesia, baik di negara-negara yang lain, kebanyakannya bersumber dari riwayat, bukan bersumber dari Al-Quran. Maka lahirlah pertentangan dan perselisihan yang membawa ke arah permusuhan, masing-masing dengan gampang mengecam, mencaci, memaki, menyesatkan, mengkafirkan. Akhirnya Islam tinggal penampilan jenggotnya, sama jidat hitamnya, tapi tidak berakhlak. Mulut yang ucapan yang keluar dari mulutnya penuh dengan kotoran dan racun. Yang hanya mencabik-cabik umat, bukan membawa umat kepada kepada persatuan. Pada ayat 17 dari surah Syura, Allah dengan menegaskan bahwa Al-Quran merupakan mizan, timbangan. Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang menurunkan Alkitab bil haqq, yang isinya semua hak yang pasti kebenarannya. Wal mizan, dan berfungsi sebagai mizan, timbangan dan derajat. Begitu juga dalam surah Syura, ya. Allah berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Dan apa saja yang kalian perselisihkan, maka hukumnya kembalikan kepada Allah. Keputusannya kembalikan kepada Allah. Ini merupakan ayat 10 dari surat Asy-Syura. "Wa makhtalaftum fihi min syai'." Apa saja yang kalian perselisihkan dari sesuatu, maka keputusannya kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada kitab Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itulah Allah Tuhanku. Hanya kepadanya aku berserah diri dan hanya kepadanya aku kembali. Kembali dalam memutuskan segala sesuatu. Bukan hadis yang memutuskan, tapi Quran yang memutuskan. Bukan Syekh Fulan atau Syekh Fulan, Habib Fulan atau Habib Fulan, atau Kiai Fulan, tapi kembali kepada Al-Quran. Oleh karena itu, Quran yang menjadi ukuran. Bukan kiai, ulama, hadis atau habib, tapi mereka semua diukur dengan Al-Quran. Yang sesuai dengan Al-Quran, mereka lah yang berjalan dalam kebenaran, yang tidak dalam kebatilan. Jelas gamblang kalau orang mau membuka mata membaca Al-Quran. Oleh karena itu,
Banyak orang mengatakan saya mempelajari Islam dari Al-Quran begitu indah, cemerlang, menyejukkan, sederhana, mudah difahami. Begitu saya membaca hadis, saya mengalami kebingungan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia belum bisa membedakan mana hadis yang baik, yang benar, mana yang batil. Nah, yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat, yang disampaikan oleh mereka para penceramah, kebanyakan disampaikan tanpa dasar ilmu, tanpa merujuk kepada Al-Quran. Akhirnya menyebarkan racun di tengah masyarakat, menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Dan saya berani pertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan. Oleh karena itu ulama-ulama saleh terdahulu seperti Kiai Hashim Asy'ari sebagai pendiri NU, dia selalu mengajak orang kembali kepada Al-Quran. Silakan baca ya, tulisan yang ditulis oleh almarhum Kiai Hashim Asy'ari. Termasuk Kiai Ahmad Dahlan pun juga mengajak kepada Al-Quran. Betul tidak? Sahabat Nabi mengajak kepada Al-Quran. Sahabat yang saya masukkan yang setia mengikuti Nabi. Enggak semua orang yang dijumpai Nabi sahabat. Enggak semua orang yang saya jumpai sahabat. Betul tidak? Yang saya jumpai, saya kenal, bisa menjadi kenalan, tapi belum tentu sahabat-sahabat itu yang betul-betul dekat dan dipercaya. Nah, semua sahabat Nabi yang setia bersama Nabi, berjuang bersama beliau, ya, mereka semua mengajak orang kembali kepada Al-Quran. Tapi orang-orang yang datang setelah mereka, yang rela menjual hati mereka kepada penguasa, pengusaha, yang menginginkan dunia, banyak dari mereka yang menyebarkan kebohongan atas nama Rasul. Baik pada periode orang yang berjumpa dengan Rasul, atau periode para tabi'in maupun tabi'in, begitu pula sekarang. Nggak sedikit ulama-ulama yang kehilangan hati mereka. Yang kehilangan rasa malu, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Bukan mengajak kepada Allah, tapi kebanyakan ajakan mereka, ajakan kepada fitnah, tapi mengatasnamakan Allah. Jadi mari bersama-sama kita mengikuti Rasul, mengikuti bagaimana sikap para sahabat Rasul yang setia kepada Rasul, para tabi'in dan ulama-ulama ya, yang menjadikan Quran sebagai panduan utama. Nah, ini mudah-mudahan dapat betul-betul meluruskan pemahaman kita. Jadi kalau kita mendengar firman Allah wa ati'ullah wa ati'ur Rasul, kita katakan sami'na wa ata'na. Wajib mentaati Allah. Wajib juga mentaati Rasul. Cuma yang kita persoalkan di sini bukan Rasulnya dan ucapan beliau. Tapi yang kita perlu periksa betul nggak dari Rasul. Jangan sampai salah-salah apa? Salah jalan. Kita menganggap dari Rasul ternyata kebohongan atas nama Rasul. Akhirnya kita ikut menyebarkan kebohongan. Dosa nggak kita? Sama. Kalau kita nggak tahu lebih baik kita diam. Tapi kalau kita yakin bahwa ini dari Rasul, diriwayatkan dengan riwayat yang pasti sejalan dengan kitab suci Al-Quran, kita katakan sami'na wa ata'na. Begitu juga firman Allah wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa yang Rasul berikan kepada kalian ambil. Wa manahakum anhu fantahu, yang dilarang tinggalkan. Kita siap untuk mentaati apa yang datang dari Rasul dan menerima yang dari Rasul. Tapi kita tidak sembarangan begitu saja menerima karena kita nggak dengar langsung dari Rasul. Tapi melalui mata rantai riwayat. Apalagi kebohongan betul-betul berkembang di tengah-tengah masyarakat mengatasnamakan Rasul. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menganggap menerima yang datang dari Rasul, padahal yang kita terima datang dari syaitan, cuma mengatasnamakan Rasul. Jadi kita tidak menjadikan Syekh Abdul Aziz bin Baz, atau katakan mufti Saudi Arabia, atau mufti Mesir, atau Syekhul Azhar, atau alim fulan, atau Habib fulan sebagai tolak ukur. Tapi kita dengar apa yang dari mereka, apabila sejalan dengan kitab Allah dan sunnah Rasul yang dipastikan kebenarannya, kita sambut dengan penuh rasa lapang dan gembira. Kalau tidak, maaf, saya tidak berani bertanggung jawab di hadapan Allah karena menyebarkan kepalsuan dan kebohongan. Nah, orang kalau beli emas, beli berlian, dia hati-hati, beli batu diperiksa dan dia mendapatkan sertifikat apabila barangnya asli. Masa kita dalam menerima kita membeli batu, emas, berlian berhati-hati, dalam menerima yang datang dari Allah dan Rasulnya nggak berhati-hati. Akhirnya kita tertipu oleh keindahan batu yang palsu, lebih cemerlang dibandingkan batu yang asli. Ternyata itu batu masakan.
lebih tertipu dengan emas yang begitu gemerlap indah, ternyata apa? Hanya merupakan sepuhan, bukan emas yang asli. Maka kalau kita yang beli emas, tanya sama pedagang emas yang ahli. Beli berlian juga begitu. Begitu juga dalam menerima agama Allah, periksa melalui kitab Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mizan bagi kita semua. Insyaallah Ustaz Hamzah akan menambahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah sangat jelas gamblang tadi yang diungkapkan oleh Ustaz Husain. Bagaimana maksud dari kita kembali kepada as-sunnah. Jadi kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita akan keluar dari Islam. Ya. Mengikutinya tentu ketika kita mengikutinya, ketika kita mendengarkan kabar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita harus mengecek tentang seseorang saja, kabar dari seseorang, kita harus diperintahkan untuk tabayun, untuk mengecek berita tersebut benar atau tidak. Apalagi ini tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan setiap ada orang mengatakan, penceramah mengatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu udah pasti benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat dulu apa yang diucapkannya. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-kadzibu alayya laisa kakadzibin ala ahad. Berdusta atas namaku itu tidak seperti berdusta atas nama seseorang. Kita berdusta atas nama seseorang, ya itu bukan berarti dosanya ringan, tapi itu ada dosa besar. Tapi kalau berdusta atas nama Rasulullah SAW, jauh lebih besar. Karena ini mengandung konsekuensi syariah. Dan ini akan menjadi panutan bagi orang lain nanti. Ini akan terus berlipat-lipat ganda nanti dosanya. Oleh karena itu Rasulullah katakan, man kadzaba alayya, seperti yang tadi diucapkan, ini adalah satu-satunya hadis yang mutawatir lafdhan wa ma'nan. Ya, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada yang mengatakan, ada riwayat lain, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja atau tanpa muta'ammidan, artinya pokoknya berdusta atas nama Rasul, ini lebih tegas lagi. Artinya sengaja atau tidak sengaja, ini menunjukkan kita tetap harus hati-hati. Ya. Kalau tanpa muta'ammidan ini lebih tegas lagi. Artinya kita harus lebih strict lagi. Ya, kita harus benar-benar hati-hati ya, karena ancamannya berat. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka. Ini ancaman yang begitu tegas dan ini hadisnya mutawatir. Kenapa kok hadis ini tidak banyak diungkapkan oleh orang-orang yang selalu mengemukakan hadis-hadis Nabi? Harusnya ini yang menjadi perhatian dia, supaya dia berhati-hati. Nah, untuk melihat tadi kebenaran apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, ya tentunya kita harus merujuk kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itulah kalamullah yang terjamin kebenarannya. Dan Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi. Ya. Kita kasih contoh ketika kita berselisih, ngambil dah contoh hadis riwayat tentang misalnya baca bismillah ketika baca surat Al-Fatihah. Ada baca riwayat, silahkan buka riwayat. Ada yang bilang, oh bacanya nggak baca bismillah, langsung dari alhamdulillah. Ada riwayat yang bilang baca bismillah, ya. Dari perawi yang sama. Ya. Kok berselisih seperti ini? Kembalikan kepada Al-Quran. Al-Quran kan ditulis sejak zaman Nabi, tulisannya ada.
lihat di Al-Fatihah dituliskan ada bismillah enggak? Coba dia hapus bismillah itu. Kalau ya, berarti kita ngurangin Al-Qur'an. Enggak lengkap Al-Qur'an. Ini bukti nih. Artinya kita rujuk kepada Al-Qur'an. Mana yang benar, lihat Al-Qur'an. Jadi banyak riwayat seperti itu. Jadi dalam satu buku saja, kadang-kadang perawinya sama. Di satu pembicaraan dia ngomong A, di pembicaraan lain ngomongnya B tentang masalah yang sama. Di sini dia bilang baca Al-Qur'an dengan bismillah, di sini tidak dengan bismillah. Itu untuk mengeceknya kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Kita lihat Al-Qur'an kan ditulis zaman Nabi. Ada yang namanya Kutabul Wahyu, penulis wahyu dari para sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah perintahkan tulis itu. Setiap ayat turun, Rasulullah perintahkan tulis. Ini ayat ini turun, masukkan ke ayat yang gabungkan dengan ayat yang lain. Setelah ayat ini, sebelum ayat ini. Seperti itu, sampai tata letaknya langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Zaman Nabi ini. Jadi sampai sekarang ini, alhamdulillah, ya, kita masih memiliki kitab. Ya. Ini bagian dari rahmat Allah, kita masih diberikan kitab yang otentik, yang asli sampai saat ini. Kalau nggak ada Al-Quran udah sama seperti Injil, Taurat, seperti itu, campur aduk. Nah, mereka tidak bisa merubah Al-Quran. Satu huruf pun andai kata kita ada Al-Quran dirubah, pasti ketahuan. Ya. Tapi mereka kemudian ya memasukkannya melalui riwayat-riwayat hadis, ya. Terutama sekali ya kalau itu seperti Ustaz Husain bilang tadi, masuk di riwayat hadis tentang tafsir. Di sini saya akan bacakan Ustaz Husain bilang tadi, kita merinding bacanya. Ini salah satu contoh di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 189 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ini ayat Quran ini ya, yang Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah ciptakan kalian dari entitas yang sama, dari jenis yang sama. Wa ja'ala minha zawjaha, Allah jadikan pula dari jenis yang sama itu pasangannya. Ya, kita tidak dipasangkan dengan monyet, kita tidak bisa dipasangkan dengan kambing misalnya, ya, kita dipasangkan dengan manusia juga, ya. Liyaskuna ilaiha, agar supaya kita menjadi tentram itu. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Jadi ketika seorang manusia berpasangan kemudian dia melakukan hubungan suami istri, artinya dengan cara yang syar'i, dengan cara yang sah, kemudian dihamilkan dengan hamil yang ringan, kemudian menjadi membesar dan seterusnya. Falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Kemudian ketika sudah hamil tua, dia berdoa, keduanya orang tua ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jika kamu berikan anak kami ini anak yang soleh, kami akan bersyukur. Ini ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya supaya diberikan anak yang soleh. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ketika Allah berikan bagi keduanya itu anak yang soleh, ja'ala lahu syuraka. Ya, keduanya menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Fima atahuma, pada apa yang Allah berikan kepada keduanya. Ya, ini menggambarkan sifat manusia kadang-kadang seperti itu ya. Ketika sudah Allah banyak kan orang sudah berikan nikmat, karunia dari Allah,
Akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara secara umum. Tapi ada riwayat hadis ayat ini ya, menafsirkan ayat ini dengan riwayat hadis ya. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini katanya. Lamma hamalat Hawa, ketika Siti Hawa hamil ya. Tafa biha iblis. Iblis berkeliling ngelilingin Siti Hawa kan katanya. Wa kana la ya'ishu lahu walad. Konon katanya Siti Hawa ini enggak pernah melahirkan anak. Ada kalau lahir anaknya mati, meninggal. Ya. Setiap hamil melahir meninggal. Terus faqala, lalu iblis berkata kepada Siti Hawa di sini, Samihi Abdul Harith. Namain ya, anak kamu ini yang dalam kandungan namain Abdul Harith. Ya, arti Al Harith itu nama iblis. Jadi Abdul Harith namain dia hambanya iblis. Fa innahu ya'ish. Ini iblis yang bilang ini, nasihat iblis katanya kepada Siti Hawa. Jadi namain iblis, namain Abdul Harith, ya, artinya kata saran iblis tadi bilang namain anak kamu itu Abdul Harith. Abdul Harith artinya Al Harith itu salah satu nama iblis ya. Nah, namain jadi Abdul Harith kan hambanya iblis. Fa innahu ya'ish. Nah, ini nanti pasti lahir hidup nih nanti. Kalau kamu lahir hidup. Nah, kalau sebelumnya kan mati terus nih. Kalau namain Abdul Harith kata hidup. Fasammauhu Abdul Harith. Lalu benar dinamain Abdul Harith, fa'asha, lalu hidup ini anak. Ya. Wa kana dzalika min wahyi syaitan wa amrihi, ini wahyunya syaitan dan perintahnya. Dan ada riwayat hadis seperti ini. Jadi menunjukkan bagaimana Siti Hawa itu ikut kepada iblis, ya, taat kepada iblis. Nah, ini hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu ya. Padahal kalau zaman Nabi, kalau waktu di surga saja ketika dapat godaan bujukan dari iblis terpedaya, kemudian Nabi Allah Adam ya, dan Siti Hawa keduanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan sudah kenal iblis bagaimana itu tipu dayanya. Kok kemudian setelah itu ditipu lagi itu. Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya contoh aja, banyak riwayat-riwayat seperti itu. Jelas yang disampaikan Ustaz Hamzah tadi. Padahal kalau kita perhatikan ayat tadi, itu ayat berbicara tentang manusia secara umum. Enggak menunjuk kepada Adam maupun Hawa. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha. Dia yang telah menciptakan kalian secara umum. Secara dia telah menciptakan kalian semua manusia min nafsin wahidah. Dari apa? Dari satu entitas. Wa khalaqa wa ja'ala minha zawjaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasangannya juga dari entitas yang sama. Liyaskuna ilaha, agar mereka berdua merasakan dan menikmati suasana sakinah. Falamma taghasyaha, begitu sang pria menyelimuti istrinya, mesti menggaulinya dengan bahasa yang halus, jauh dari kata-kata kotor. Hamalat hamlan khafifa, mulai dia hamil secara ringan. Falamma afqalat, begitu dia mulai membesar dan berat, menjadi kandungan yang berat, da'awallaha rabbahuma. Mereka berdua, anak manusia nih, sepasang anak manusia, enggak menunjuk pada Adam. Berdoa, lain ataitana salihah, ya Allah, kalau kamu berikan kami anak yang saleh, ya, lanakunanna minasyakirin, kami berjanji untuk menjadi orang yang bersyukur. Falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ternyata anak manusia yang tadi berdoa minta supaya dapat anak yang saleh, begitu Allah berikan anak yang saleh, ternyata dia mulai mempersekutukan Allah pada apa yang Allah berikan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini satu perumpamaan tentang perilaku kebanyakan manusia, bukan menunjuk kepada kakek nenek kita. Kalau seandainya itu betul dari Nabi Adam, berarti Nabi Adam tidak belajar dari pengalaman masa lampau. Kalau dosa di surga hanya karena makan buah,
Tapi kalau dosa ini syirik yang luar biasa. Jadi jelas ini hadis adalah hadis-hadis palsu yang sengaja dimasukkan oleh musuh-musuh Islam untuk mengacaukan agama kita. Untuk mengacaukan agama kita. Ini salah satu contoh. Nah, kalau orang gampang menerima riwayat ini diceritakan di tengah-tengah majelis, maka dia sebagai da'in min du'ati syaitan. Da'i-da'i yang mengajak kepada syaitan. Contoh yang lain. Ketika sampai pada firman Allah dalam suratul Qaf, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Ketika kami berkata kepada api neraka jahanam, kamu sudah penuh belum? Sudah kebak belum? Apa masih ada tempat? Ternyata api mengatakan, apakah masih ada tambahan lagi ya Allah? Akhirnya karena neraka masih minta tambah, Allah angkat pakaian dari betisnya, masukkan ke dalam api neraka jahanam. Pada saat itu api neraka jahanam itu qattu ya Rabbi, cukup wahai Tuhanku. Ini riwayat cukup ma'ruf ya. Terdapat dalam buku-buku hadis yang dianggap sahih. Dan dinisbatkan juga kepada firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 42. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika betis disingkap, mereka diperintahkan untuk sujud. Mereka tidak mampu untuk sujud. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pada saat itu pandangan mereka dalam keadaan tertunduk, penuh rasa takut. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu waktu di dunia diajak sujud dalam keadaan baik-baik, mereka enggak mau. Sampai di akhirat, ujian Allah untuk mengetahui mereka yang beriman dan tidak beriman. Waktu diperintahkan sujud, hanya orang yang beriman yang siap untuk sujud. Hanya mereka yang salat ya, yang bisa sujud. Nah, ketika sampai yauma yukshafu an saqin, ketika betis disingkap, dikaitkan dengan hadis tadi itu. Berkaitan dengan api neraka jahanam. Padahal konteksnya nggak ada hubungan ke sana. Konteksnya berkaitan dengan saat orang berkumpul di padang mahsyar nanti, kemudian mereka diperintahkan sujud, ternyata mereka tidak mampu sujud. Kali di dunia mereka tidak pernah mau sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Yang unik, seorang mufassir mereka nih, yang biasa mengikuti gaya ahli hadis seperti Abu Bakar Al-Jazairi, mengatakan sebetulnya ayat ini jelas maknanya. Yauma yukshafu an saqin itu menggambarkan sebuah keadaan, situasi ya, yang menggambarkan ketakutan sampai orang dari takutnya angkat pakaiannya mau melarikan diri. Orang kalau mau lari, diangkat nggak? Angkat kan pakaian, lari kan? Apalagi kalau pakai sarung. Betul nggak? Ini merupakan gambaran dari situasi keadaan yang menakutkan. Ketika dalam suasana yang mencekam, mereka diperintahkan untuk sujud. Mereka tidak mampu sujud. Ini bukan menggambarkan bahwa Allah menarik pakaian dari betisnya. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Ini jelas-jelasan ini Tuhan yang mereka sembah ini bukan lagi Allah. Berhala yang mereka sembah. Cuma berhala tidak dalam bentuk batu, berhala di kepala mereka yang menggambarkan Allah Subhanahu wa taala sama dengan apa? Dengan manusia. Begitu juga riwayat yang mereka riwayatkan bahwa Allah masukkan kakinya ke dalam api neraka jahanam lalu mengatakan qattu. Ini bukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ini bukan Allah yang diterangkan Al-Qur'an maupun Rasul. Ini Tuhan palsu yang mereka ciptakan dengan apa? Dengan fikir. Nah, kenapa sampai terjadi penyimpangan ini? Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, tapi karena ada hadis sahih dalam hal ini, maka kita mengikuti hadis. Dicampakkan Al-Qur'an yang jelas maknanya karena mengikuti hadis. Akhirnya merusak pemahaman kita mengenai Allah yang begitu indah. Laisa kamitslihi. Ini bukan masalah sepele. Yang lebih petaka lagi mereka mengatakan bahwa kita harus menerima hadis-hadis ahad, hadis-hadis satuan ya, dalam urusan yang berhubungan dengan akidah. Hadis sahih digunakan juga sebagai dasar akidah. Nah, kalau hadisnya ahad, berarti kan sifatnya dugaan, dhann. Sedangkan yang mereka katakan sebagai akidah, hal-hal yang apa? Yang meyakinkan. Masa yang meyakinkan dibangun di atas dugaan? Beritanya masih belum nggak jelas. Kabarnya kita anggap pasti, aneh nggak? Ini orang sehat atau orang nggak sehat? Ini jelas-jelasan betul-betul kacau balau. Oleh karena itu mereka kebanyakan
ya, ahlul hadis dalam apa? Dalam apa yang mereka yakini sebetulnya betul-betul penuh dengan pertentangan. Penuh dengan pertentangan. Kecuali mereka-mereka yang menjadikan Quran sebagai rujukan, hadis dikembalikan kepada Al-Quran, baru akan penuh keseimbangan. Nah, orang kalau buka buku-buku hadis yang besar, dia akan temukan riwayat-riwayat yang membuat bulu roma kita merinding. Menggambarkan Allah tertawa, terbahak-bahak. Kemudian juga menggambarkan Allah punya ikat pinggang, kemudian rahim menarik ikat pinggangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran-gambaran yang mengerikan luar biasa. Kok hal-hal seperti ini dibela, dipertahankan? Karena apa? Karena kita dari mulai kecil telah dicekokin kebohongan, akhirnya lama-lama yang bohong jadi ukuran. Betul enggak? Yang bohong jadi ukuran. Seperti ada sebuah kisah. Seorang kebetulan di Mesir pada saat-saat sebelum keterbukaan, alat-alat elektronik itu bahkan hanya sekedar tip biasa aja, itu terkena pajak yang cukup berat. Kita kalau datang ke Mesir, bawa alat-alat elektronik, itu bisa kena jumruk, kena pajak. Karena Mesir tertutup pada saat itu. Barang-barang elektronik merupakan hal-hal yang cukup mahal. Jadi yang mewah-mewah hampir dikatakan sulit untuk masuk ke Mesir. Akhirnya orang-orang Mesir dari daerah perkampungan yang dikenal orang-orang Sa'id, kebetulan orangnya lugu. Orangnya lugu. Berangkat ke Libya bekerja di Libya, kebetulan negara yang sejahtera, terbuka, mereka menjumpai berbagai macam apa? Mereka menjumpai berbagai macam peralatan elektronik, kendaraan-kendaraan dan lain sebagainya. Akhirnya satu kali waktu, orang ini kebetulan berangkat ke Jepang. Sampai di Jepang lihat mobil, lihat ini. Dibilang, "Damin Libya." Dibilang, "Ini dari Libya." Ini mobil dari Libya. Barang-barang dari Libya. Kenapa? Karena dia pertama kali beli di mana? Libya. Akhirnya beranggapan yang dari Jepang. Berasal dari mana? Libya. Begitu juga orang kalau terbiasa dengan sesuatu semenjak kecil. Yang didengar adalah kebohongan, lama-kelamaan apa? Iya. Seperti kita masih kecil mendengar bahwa sirat al-mustaqim itu rambut yang dibelah. Bagaimana kecilnya? Itu sirat. Padahal dalam Quran pernah nggak sirat digunakan untuk hal tersebut? Nggak ada. Tapi yang beredar di tengah-tengah kita apa? Seperti itu. Nah, kebohongan-kebohongan sudah menyebar dari mulai kecil masuk ke hati kita. Akhirnya lama-kelamaan menjadi kebenaran. Begitu kita ketemu dengan kebenaran yang pasti yang berlawanan dengan kebohongan, kita tolak. Betul nggak? Karena yang tertanam apa? Kebohongan dulu. Kebohongan dulu. Nah, kita masih kecil sering dengar kebohongan-kebohongan yang berlebih-lebihan. Kita ceritakan kepada orang tanpa malu-malu. Begitu kita mendengar orang yang mengingkari, kita marah luar biasa. Karena dianggap apa? Mengingkari apa yang kita imani. Padahal yang diyakini merupakan kebohongan. Oleh karena itu, sebelum kita meyakini sesuatu, seharusnya disaring terlebih dahulu. Akal Allah berikan kita akal. Bukan berarti akal sebagai apa? Sebagai sesuatu di atas Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang menerangi akal kita. Seperti cahaya menerangi bola mata kita. Tapi kembalikan ke akal sehat, kemudian kembalikan kepada Al-Quran. Yakini bahwa ini kebenaran yang tidak meragukan seperti yang Allah bilang. Nah, Anda harus meragukan yang lain dulu. Begitu ditimbang di hadapan Al-Quran tidak benar, oh maaf, saya nggak bisa terima hal ini. Oleh karena itu, kalau kita dengar berita, ada ini, ada itu, kita jangan langsung terima, langsung kita apa? Sering kita broadcast berita di WA, ya, karena mendengar kabar ini maupun ternyata hoax semuanya. Akhirnya termasuk dari orang yang menyebarkan hoax. Seharusnya periksa lebih dulu. Banyak berita-berita hoax mengenai Suriah, mengenai Yaman dan lain sebagainya yang disebarkan oleh apa? Penguasa Saudi Arabia agar menjadi apa? Justifikasi bagi mereka dalam menyerang Yaman. Saudi begitu, kalau dulu mereka bersahabat dengan Yaman, al-akh asy-syaqiq, saudara sekandung kan. Begitu jadi musuh, fitnah berseliweran. Jadi kebohongan-kebohongan semacam ini ternyata diterima oleh kebanyakan orang begitu saja seolah-olah merupakan hakikat yang tidak meragukan sedikit pun. Nah, kita selama ini telah banyak mendengar kebohongan semenjak kecil. Banyak kita mengagungkan sesuatu yang belum tentu benar. Begitu kita berhadapan dengan kebenaran yang berbeda, kita tolak padahal datang dari Allah. Sampai banyak orang bertanya, "Ustaz, itu yang saya sampaikan betul-betul dari Quran?" Dari Quran.
Kok selama ini kita nggak tahu? Kenapa selama ini kita nggak tahu? Aneh ya. Dan satu kali waktu, satu orang diingatkan untuk memerintahkan istrinya menutupi auratnya. Dia bilang, guru-guru kami, ulama-ulama kami, dari zaman dulu nggak ada yang begini. Istri-istrinya menggunakan kerudung biasa aja, kelihatan dia punya aurat. Jadi jadi ukuran apa? Padahal mereka lebih paham agama daripada kamu. Kamu kan orang baru. Jadi kalau kita lihat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai ukuran, tapi yang menjadi ukuran apa? Guru-guru kita. Jadi dalam hal ini jelas, Mas Krisna, ya, perlu kita ulang-ulang, bahkan biar menjadi insight Rasil, bahwa kita Rasil adalah lembaga yang mengajak orang kembali kepada Allah, kepada Sunnah Rasul. Tapi ingat, seringkali syaitan dengan menggunakan bungkusan Sunnah Rasul menyebarkan kebohongan dan kepalsuan yang menyesatkan kita. Maka jangan pisahkan antara Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Karena Quran adalah apa? Pedoman dan referensi yang datang dari Allah. Sunnah aplikasi dari apa yang terdapat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi apa? Menjadi hal yang bermanfaat buat kita semua. Insya Allah nanti kita akan bawakan bukan hanya 2-3 riwayat. Kita akan bawakan riwayat yang cukup banyak, yang pasti merupakan riwayat yang palsu, padahal diriwayatkan dalam buku-buku yang sahih. Salah satunya sebagai penutup. Dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan, Rasulullah SAW berkata, apabila saya mencaci seseorang, pernah nggak Rasulullah mencaci? Tidak pernah. Anas bin Malik mengatakan, saya tinggal bersama Rasul, kerja bersama beliau. Tidak pernah dia mengatakan, kenapa kamu mengatakan begini, kenapa kamu melakukan ini atau meninggalkan ini. Nabi katanya mengatakan, kalau saya mencaci seseorang tanpa dasar kebenaran, maka cacian saya sebagai penghapus dosa dia. Kira-kira mungkin nggak? Tidak mungkin. Mencaci orang dengan benar saja tidak pernah, apalagi mencaci seseorang tanpa dasar kebenaran. Ini perilaku orang yang menjadi pengikut hawa nafsu. Betul enggak? Tapi rupanya ini hadis dijadikan sebagai dasar untuk ulama-ulama, untuk kiai-kiai orang-orang besar, yang kalau marah-marah ya, sama muridnya, dia mengatakan, kamu kalau dimarahin guru, terima, dengar, marahan saya ini walaupun nggak benar jadi penghapus dosa kamu. Kalau kamu terima marahnya guru walaupun salah, ilmu kamu akan terbuka. Ini merupakan apa? Merupakan berkah. Terima kalau guru marah. Bayangin, ini kenyataan. Bahkan mereka mengatakan, ini raja-raja, kalau kamu dilarang untuk menolak, memberontak terhadap seorang pemimpin, walaupun mencambuk punggung kamu, merampas harta kamu. Ini hadis raja-raja yang mengatasnamakan Rasul, supaya semuanya manut, menerima, dan tidak berani menolak. Allah nggak pernah sama sekali memerintahkan kita untuk melakukan hal ini. Jadi jelas, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah sudah jelaskan. Kita ingin betul-betul ini menjadi apa? Pengantar yang mengantarkan kita kepada kebenaran yang pasti. Kembali kepada sunnah Rasul dan menolak kebohongan atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, beruntunglah yang mendengar siaran ini ya. Temanya tadi kembali kepada sunnah Rasul dan menolak kebohongan atas nama Rasul. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, sangat jelas sekali. Kita akan jumpa lagi insya Allah pekan depan. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, kemudian Haikal, Anis Mualim, kemudian juga Fahri Abu Atar dan Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.